Saat ini kita akan membahas buku yang berjudul Hati-hati Hatimu. Buku ini bercerita tentang usaha-usaha iblis untuk menghadang umat Tuhan, menghalangi umat Tuhan, menjegal umat Tuhan, dan membuat gagal umat Tuhan dalam mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Usaha-usaha ini ternyata gagal. Kenapa? Karena semakin dihadang justru semakin menguat. Semakin dibatasi, semakin gak terbatas. Ada banyak hal yang membuat iblis harus memutar otak dan mencari strategi baru. Strategi yang harus dilakukan tidak tepat, harus memutar otak. Karena itu, strategi yang dilakukannya tidak seperti waktu zaman orang Filistin melawan orang Israel, yaitu dengan mengeluarkan raksasa yang bernama Goliat. Raksasa itu begitu kuat, tetapi ternyata raksasa yang begitu kuat itu dikalahkan oleh seorang pemuda yang bernama Daud. Strategi itu gak berhasil. Strategi itu patah dan membuat barisan orang Filistin kocar-kacir. Tetapi orang Filistin mengubah strategi. Tidak lagi dengan memunculkan Goliat. Dia memunculkan Delila. Strategi di mana tidak memakai alat perang, tetapi dengan tangan yang membelai, dengan rayuan yang manis. Akibatnya apa? Akibatnya Simson, pahlawan Israel yang gagah perkasa, itu tidak berdaya dalam pelukannya. Dan akibatnya apa? Akibatnya Simson yang rambutnya harusnya dijaga dengan baik, dia katakan bahwa karena rambutnya yang gak boleh dipotong atau dicukur, akibatnya dia dipotong dan dicukur rambutnya, dan Tuhan meninggalkan dia. Orang Filistin langsung setelah dia memotong rambutnya habis, dia mencungkil mata Simson. Dan sejak itulah Simson tidak berdaya. Itulah usaha iblis yang dilakukan, yang membuat orang-orang tidak berdaya. Mereka mengubah strategi, tidak lagi dengan strategi Goliat, tetapi dengan strategi Delila. Hari-hari terakhir ini juga sama. Iblis menggunakan strategi yang lain. Kalau dia tidak bisa menghalangi umat Tuhan untuk memberi hidupnya kepada Tuhan, ia akan mendorong kita supaya terjatuh sehingga penuh luka. Ujungnya kita tidak mampu mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Saya akan bacakan dari kata pengantar buku ini. Banyak hal terhenti karena luka. Banyak hal tidak dapat bergerak karena luka. Dan banyak hal membusuk karena luka. Karena luka yang dibiarkan menua dalam hati kita mengakibatkan kehidupan kita tidak berjalan dengan baik. Kehidupan kita menjadi terseok-seok, tertatih-tatih, dan jatuh bangun karena harus menyeret luka sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kehidupan kita seperti pohon yang rapuh. Itu artinya mudah tumbang. Kehidupan kita seperti sebuah gubuk reot yang artinya mudah ambruk. Bahkan karena luka itu ada siklus gagal yang mengikat kaki kita sehingga kehidupan kita menjadi terlambat untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga buku ini mencelikan mata roh kita dan mengintrospeksi apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Apakah karena luka yang mengikat kita sehingga kita tidak mampu mengalirkan kasih dan kuasa Tuhan mengalir kepada banyak orang.